Ada banyak investor yang setia memegang saham-saham 3-5 tahun terakhir ini mungkin kecewa. Hasil investasi di saham-saham Bursa Efek Indonesia memang banyak tertinggal dibandingkan negara lain. Apa masalahnya? Bagaimana sebaiknya para investor mengakalinya? Berikut analisis dan tips dari Budi Hikmat, Direktur Bahana TCW Investment Management. Kita tuh ada satu kenyataan bahwa kita punya investor asing itu dominan di Indonesia. Historicalnya, ya pertama kan karena uang di kita kan sedikit nih, kita kan DPK 2 GDP, ya kita membutuhkan asing lah ya, kita juga defisit fiskal kan, itu kan investor asing tuh yang membiayai defisit kita kan. Kata kunci mereka kapan mau masuk itu dan kapan mereka keluar itu di currency risk. Jadi mereka nggak cuma respon ke nominal return. Kita bisa cepat lihat bahwa yang namanya investor asing itu ngelihat pasti yang namanya currency risk. Jadi pada hakikatnya lihat posisi neraca pembayaran, current account deficit. Nah, ini juga kan sekalian juga buat menjelaskan risiko kalau the Fed melakukan tapering off gitu. Kita akan recall pengalaman tahun 2013. 2013 itu jelas saatnya keluar. Karena current account deficit itu ada 3%. Berarti risiko pelemahan rupiah sangat gede. Berarti kan kita perlu penyediaan dolar untuk membiayai defisit. Asing membacanya itu sebagai Indonesia ekonominya overheated. Nah sekarang kondisi berbeda kan? Ya berbeda, jelas berbeda. Kita lihat yang namanya si current account itu hanya mungkin 0,5%, sementara kredit minus. Jadi obvious bagi saya ngelihat seperti itu, sekarang bukan waktunya buat keluar, berarti masuk. Nah, ketika kita masuk, itu ada kualifikasi lain. Misalnya, kita mesti sadar bahwa bursa ini harus mengalami apa yang disebut sebagai konsolidasi dulu. Gitu, karena terlalu besar dominasi yang namanya saham perbankan yang mereka sangat berisiko terjadi yang namanya konsolidasi. Jadi sekarang tuh saatnya masuk ya tone down expectation, stock picking is the key gitu. Nah masalahnya perbankan itu masif share-nya di dalam kita punya indeks. Itulah yang melandasi mengapa orang banyak marah sama agen asuransi, karena pada skenario yang paling pesimis dulu ternyata delivery sekarang itu lebih berat gitu. Ya tapi maksud saya sekarang kan nggak usah baperan bahwa kalau kita ngelihat asing itu memang bagi mereka Indonesia kurang menarik karena di tempat lain ada yang menarik terkait penanganan COVID dan stimulus. Kayak Amerika punya vaksin, kemudian dia bisa semena-menanya lah kalau ibaratnya dalam stimulus gitu. Sekarang memang dari pelajaran ini ya, kalau kita untuk pengelolaan investasi ya, diversifikasi lengkap lah, mulai dari diversifikasi antar aset, diversifikasi regional, dan diversifikasi mata uang gitu. Pertama, transformasi digital ekonomi itu menarik, walaupun orang bilang mahal dan lain-lain, tapi masa depan seperti itu kita perlu betting ya, tapi tetap exposure harus dijaga. Exposure-nya misalnya kita jangan berlebihan punya di sana. Ya sekarang orang boleh lah punya Bitcoin dan lain-lain, tapi berapa persen dari total aset gitu. Ada beberapa orang yang saya kenal misalnya dia batasin 1% aja lah dari total aset dia. Jadi oleh ekonomi perbankan yang banyak ya, kita ada baiknya mikir bank yang kuat ya. Ya hati-hati ini kan saya kan juga nyoba nih hampir semua apps nih saya coba. Ya saya coba misalnya mulai dari DBS, mulai dari UOB gitu. Memang dibandingkan BCA dengan Mandiri, variasi produk mereka jauh lebih banyak.
Bank Jago juga saya punya. Sebetulnya ekspektasi kita bahwa ekosistem mereka akan berhasil, dan pola umumnya ya kita melihat apa yang terjadi pada Alibaba dan Amazon gitu. Jadi ya punya aja mungkin semuanya ya gitu, tapi ya berapa proporsinya, karena ya ibaratnya pemerintah Singapura lah, dia punya di semua e-commerce sistem di Indonesia gitu. Siapa yang menang? Banknya di situ ya cara menilainya memang nggak pakai price to book value, karena umumnya bank-bank digital itu kan mahal. Sekarang orang itu membeli outlook gitu. Jadi yang harus dijaga itu adalah apakah ada growth user gitu. Kan ada tahapannya mereka tuh. Tahapannya mereka harus meningkatkan user. Kedua, meningkatkan total merchandise value. Ketiga itu tahapan monetisasi, ya, produk apa yang bisa di-offer mereka itu sebagai distribution agent, baik untuk investment, asuransi, ya, banyak banget gitu. Kan kalau lihat bisnis modelnya Alibaba itu kan dia punya logistik, dia punya komunikasi, dia punya bahkan game, dia punya finansial dan asuransi. Karena kalau udah digabung dengan sistem payment itu menarik, apalagi sistem wallet. Orang kalau duitnya ada lebih, dia bisa ditaruh di pasar uang. Jadi ngelihat prospek ekosistem sih, this is eksperimen. Jadi saya memilih hadir, tapi saya kontrol exposure gitu, semuanya. Pengalaman menunjukkan kalau di Indonesia terlalu banyak bank, ya, excess liquidity, ya pasti mereka akan bersaing satu sama lain. Jadi di dalam perbankan sendiri ada persaingan, apalagi dengan digital gitu. Digital masih terlalu kecil lah boleh dibilang, tapi nanti Bank Jago misalnya, orang akan lihat berapa lending dia dan bagaimana caranya dia menurunkan NPL misalnya. Di pasar modal kita banyak sektor yang dalam tanda petik kurang relevan. Apakah farmasi, ya, healthcare, financial services gitu. Kita tadi kan kebanyakan bank kan. Logistik misalnya. Nah, logistik itu di dalam data GDP itu termasuk yang paling bagus tumbuhnya. Layers reform tuh banyak di ekonominya dan di struktur emitennya. Itu yang menyebabkan kalau tidak ada perubahan, ya asing dan investor kurang bergairah lihat pasar modal Indonesia. Kalau mau cerita outlook, itu adalah cerita bagaimana sektor emiten kita lebih balance, dan sekarang ini kurang balance bandingin sama Taiwan dan sama SPX gitu. Nah, selama kondisinya seperti itu, ya banyak fund manager seperti kami juga menawarkan invest keluar ya, lewat syariah. Pokoknya yang dana kita disekolahin. Sekarang kan banyak sekali bank masih nawarin masyarakat deposito oleh mereka ditaruh di SBN. Ya kenapa nggak masyarakat aja langsung beli SBN? Kalau saya kan selalu ngingetin risiko tuwir sebelum tajir ini sangat nyata. Jadi penguatan kesadaran dan kecakupan keuangan ini mutlak gitu.